Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan banyak traffic dari YouTube dengan teknik reset keyword atau riset kata kunci. Jadi riset keyword adalah teknik yang digunakan untuk mencari keyword yang sering dicari oleh pengguna YouTube. Jadi di sini nanti kita akan mencari kata kunci yang berhubungan dengan channel kita, sehingga nanti ketika kita membuat sebuah konten itu memang tepat sasaran dan bisa muncul di pencarian YouTube dengan benar. Nah, perlu kita ketahui bahwa riset keyword ini atau riset kata kunci ini sangatlah penting, karena dengan riset keyword kita akan tahu kata kunci apa saja yang paling benar dan sesuai untuk channel kita. Jadi boleh dikatakan bahwa riset keyword ini adalah salah satu fondasi dasar yang tidak boleh terlewatkan, karena kalau kita salah memilih kata kunci, maka channel kita akan berkembang sangat lama, bahkan tidak tampil di pencarian YouTube saat orang mencari tema yang mirip dengan tema kita. Untuk itu kita nanti akan langsung praktek. Jadi yang akan saya praktekkan ada dua teknik ya. Yang pertama adalah teknik gratis, yang kedua adalah teknik berbayar. Nanti akan saya sampaikan semua, jadi nanti teman-teman tinggal memilih mana yang lebih cocok. Baik, kita mulai dengan riset kata kunci atau riset keyword dengan cara gratis. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan YouTube Suggest. YouTube Suggest itu di sini atau di mesin pencarian untuk mencari kata kunci yang sering diketikkan oleh pengguna Google. Misalkan ketika kita mau membuat konten tentang masakan gitu ya. Tentu pertama kali ketika kita mau mencari sebuah resep makanan, itu yang ada di benak kita pasti kita akan mengetikkan resep makanan. Ketika Anda mengetik resep makanan, maka di bawah ini akan muncul beberapa kata kunci yang direkomendasikan oleh YouTube, dan ini memang yang paling sering diketikkan oleh pengguna. Artinya beberapa kata kunci ini memang ada orang yang mencari. Misalkan seperti itu, resep makanan. Kita bisa mengetik resep makanan simple, kekinian, pedas, Korea, dan seterusnya. Nah, tetapi yang perlu Anda perhatikan adalah supaya nanti kita bisa mendapatkan banyak keyword, maka ada satu teknik yang sering saya pakai, dan ini juga sering saya pakai ketika saya meriset kata kunci untuk sebuah website. Misalnya kita membidik kata kunci resep makanan. Nah, setelah resep makanan Anda spasi, kemudian ketikkan A sampai Z. Misalkan gini, resep makanan A. Perhatikan di sini ada beberapa kata kunci yang berawalan A yang paling sering dicari oleh pengguna YouTube. Nah, ini bisa Anda ketik di Excel atau Notepad ya. Jadi ini nanti bisa Anda gunakan untuk pembuatan konten. Jadi seperti ini, saya contohkan seperti ini ya. Jadi Anda geser sini separuh, kemudian Excelnya digeser juga, dikecilkan, minimize. Nah, biasanya kalau saya menggunakan gini ya, di sheet ini saya double klik, kemudian ketikkan resep makanan. Nah, kemudian di bagian sini kita bisa mengetik ya yang tadi ya, resep makanan A. Nah, ini kamu ketik satu persatu. Ketika diklik kemudian ini kan hilang ya, supaya tidak hilang mungkin bisa diklik, kemudian kita print screen ya. Di tombol keyboard itu ada print screen bagian kanan atas, kita klik print screen. Biasanya kalau misalnya nggak bisa, itu harus menggunakan Fn, tombol Fn. Nah, kalau sudah langsung dipaste ya, Ctrl V. Nah, di sini coba kita geser ya, besarkan. Ini sudah ada muncul ya. Ini saya crop, pilih format, kemudian crop, lalu di bagian sini kita geser, menyisakan kata kunci ini aja biar tidak terlalu banyak memakan space. Kalau sudah di crop, nah, ini bisa dikecilkan ya teman-teman. Nah, sekarang kita bisa mengetiknya. Nah, misalkan kita ketik abjad A, atau langsung gini, abjad A. Diketikkan aja misalnya resep makanan anak 2 tahun, kemudian resep dengan anak kos
Nah, begitu seterusnya. Nanti kalau misalkan untuk selanjutnya kita bisa B. Ya, nah ini bisa Anda gunakan untuk referensi dari konten yang akan Anda buat nantinya. Kenapa perlu dari A sampai Z? Karena kita tidak pernah tahu setelah resep makanan itu apa yang diketikkan oleh orang kan gitu. Jadi kalau bisa memang dari A sampai Z, kalau memang ada ya dikumpulkan aja semua. Nah nanti tinggal kita riset lanjutan untuk mencari volumenya. Jadi per bulan itu misalkan resep makanan bayi 6 bulan itu per bulannya berapa orang yang mencari, itu nanti kita bisa melihat dengan menggunakan tools yang berbayar. Nah sebenarnya ini juga bisa kita lakukan ya dengan langsung dengan menggunakan tool berbayar, tapi setelah ini aja saya praktekkan. Kalau misalkan Anda tidak bisa menggunakan teknik yang berbayar, maka Anda bisa menggunakan teknik manual yang seperti ini. Kekurangannya adalah kita tidak bisa melihat berapa volume atau jumlah pencarian untuk per kata kunci ini, sehingga kita tidak bisa mengkategorikan oh ini kata kunci yang susah persaingannya, misalkan volumenya besar, maka ini nanti jangan jadi prioritas. Karena kalau kita masih kecil, upayakan memang cari kata kunci yang volumenya itu masih kecil. Karena kalau kita masih memulai itu biasanya authority kita itu masih kecil, sehingga ketika kita bersaing di kata kunci yang volumenya besar, maka kita akan sulit untuk naik. Nah nanti itu akan saya bahas tuntas di pembahasan berikutnya, yaitu tentang keyword short tail sama long tail. Tapi ini kita masuk ke teknik mencari kata kunci di YouTube Suggest. Yang selanjutnya adalah kita menggunakan juga Google Suggest. Hampir mirip dengan YouTube Suggest, tapi ini kita menggunakan Google Suggest yang di sini pencarian. Jadi silakan Anda buka google.com, kemudian kita ketikkan misalkan resep makanan. Nah, ini kan sudah ada ya, sudah ada banyak. Nah kayak tadi spasi A. Nah ini tentu beda ya, beda dengan yang di sini. Nah ini agak beda. Kenapa ini perlu juga? Karena traffic itu tidak hanya dari YouTube teman-teman, tapi traffic itu bisa dari Google. Nah biasanya sih di sini kadang tuh ada video. Selain itu ketika Anda enter di bagian bawah itu juga ada beberapa kata kunci yang berkaitan dengan yang kamu ketik. Makanan penambah berat badan bayi 3 bulan, menu makanan anak 1 tahun agar tidak bosan, dan seterusnya. Ini juga bisa kalian masukkan ke sini. Nanti dengan teknik seperti ini maka Anda tidak akan kesulitan untuk mencari topik apa lagi yang ingin Anda bahas, karena ini akan ada ratusan bahkan ribuan ide. Kali ini baru satu kata kunci nih. Misalkan kita mencari keyword yang spesifik, misalkan mie ayam. Ini kan mie ayam aja ada banyak. Nanti nasi goreng juga sama, nasi goreng. Nah ini bisa juga A, ya kan, B, kemudian C, dan seterusnya. Ini banyak sekali. Jadi kalau misalkan Anda mengetahui teknik ini, maka Anda tidak akan bingung besok membuat video apa, seperti itu.